Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin wal muslimat Ya'idil adha rahimahullah. Sepanjang malam gemuruh kalimat takbir, tahlil dan tahmid berkumandang bersahutan menggetarkan hati kita, menyentuh kalbu jiwa-jiwa yang beriman. Lalu pagi ini dengan penuh kebersamaan, walau dalam perbedaan, ada yang datang berjalan kaki, memakai kendaraan, berjalan dengan cepat ataupun lambat, laki-laki, perempuan, muda, tua, dalam keadaan sedih ataupun dalam keadaan bahagia, datang berbondong-bondong berjamaah menuju hamparan bumi Allah, yakni ke masjid yang tercinta ini, sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW untuk mengamalkan sunnahnya. Sementara saudara-saudara kita yang sebahagian menjadi tamu Allah di rumah suci, di tanah suci, mereka sedang berjuang keras melaksanakan serangkaian ibadah haji. Tanggal 8 Zulhijjah mereka berangkat dari Mekah menuju Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari, mereka melaksanakan wukuf di padang Arafah, dan pada malam harinya mereka mabit di Muzdalifah dan mengumpulkan kerikil untuk melempar jumrah di Mina. Sungguh sebuah pemandangan yang menakjubkan, yang akan mengingatkan kita saat kita berada pada mahsyar nanti. Ya Allah, semoga saudara-saudara kami yang sebahagian itu, yang hanya sebagian bisa melaksanakan ibadah haji, diberikan kemudahan dan kesabaran menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan ini adalah bulan Zulhijjah. Di dalamnya ada beberapa kejadian yang besar dalam sejarah Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menerangkan, Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 1 Zulhijjah setelah sekian ratus tahun bertaubat. Doa Nabi Yunus alaihissalam dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari perut ikan pada hari kedua bulan Zulhijjah. Pada hari ketiga doanya Nabiullah Zakaria alaihissalam dikabulkan doanya oleh Allah. Pada bulan ini pula, yakni tanggal 4 Zulhijjah, Nabiuna Isa al-Masih alaihissalam dilahirkan. Demikian pula Nabiuna Musa alaihissalam dilahirkan pada hari kelima bulan Zulhijjah. Namun demikian, kejadian yang besar yang mungkin tidak dilupakan oleh umat Islam, sejarah ketaatan atau ketawaduan seorang Khalilullah
Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang kita peringati pada pagi hari ini. Dalam kehidupan ini, seringkali harta bisa membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya. Seringkali pangkat dan jabatan, kedudukan menjadikan manusia semakin jauh dari zat yang memberi pangkat dan yang mengambil pangkat dan jabatan tersebut. Namun yang paling banyak kita jumpai adalah kecintaan seorang terhadap istri dan anaknya mampu mengurangi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan sebelumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat dermawan. Ia biasa menyembelih 1000 ekor unta, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta untuk fisabilillah. Banyak orang yang kagum, bahkan para malaikat pun mengaguminya. Melihat dan mendengar kekaguman tersebut, Nabi Ibrahim berkata, kalau saja aku punya anak, maka aku akan meminta kepada Allah agar mengorbankan anakku sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, Allah menguji ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bermimpi, penuhilah nazarmu, yaitu menyembelih putra kesayanganmu. Waktu itu Nabi Ibrahim belum yakin dan masih berpikir apakah itu datang dari Allah atau hanya dari syaitan yang ingin merusak keharmonisan rumah tangganya yang kita kenal dengan Yawmut Tarwiyah. Dalam hadis Nabi dikatakan, man shamahu atiya minal ajri ma la ya'lamu illallah. Barang siapa yang berpuasa pada hari Tarwiyah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Keesokan harinya tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Yakinlah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mimpi itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada tanggal 9 Zulhijjah yang kita sebut dengan Yaumul Arafah, dalam hadis Nabi disebutkan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau menjawab, barang siapa yang mau berpuasa pada hari Arafah, maka Allah mengampuni dosanya 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudahnya. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Idul Adha rahimahumullah. Pada malam ketiga Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan impian yang sama. Maka beliau bertekad untuk memenuhi nazarnya, yaitu menyembelih putra kesayangannya satu-satunya yang telah puluhan tahun yang tidak beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kurban penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahandanya Ibrahim diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu dalam mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dan muslimat, yang namanya iblis selalu tidak dalam pernah mau putus asa dalam menggoda manusia. Maka satu persatu dari keluarga mulia ini digodanya, mulai dari Ibrahim alaihissalam sebagai kepala rumah tangga, Siti Hajar ibu rumah tangga, lalu Ismail alaihissalam sebagai anggota keluarga, terakhir tak luput dari godaannya. Benteng ketakwaan dan kesolidan yang kokoh dari seluruh keluarga ini tak mampu digoyahkan oleh iblis laknatullah alaih. Sungguh pelajaran yang sempurna dari Allah bahwa setiap keluarga muslim pasti akan mendapat godaan iblis laknatullah. Terkadang godaan itu lewat dari ayah, ibu, atau bahkan orang-orang yang kita sayangi, yakni anak-anak kita. Semoga seluruh anggota keluarga kita mampu memetik pelajaran yang indah dan hebat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita yang menjadi ayah semoga menjadi seorang ayah yang demokratis, adil dan bijaksana sebagaimana Nabi Ibrahim mengajak putranya bermusyawarah untuk melaksanakan perintah dari Allah. Para wanita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi ibu semoga meneladani Siti Hajar
seorang ibu yang mendukung dan membantu dan mendoakan suaminya mentaati perintah Allah. Yang saat ini masih anak-anak, masih remaja, semoga bisa meniru kesolihan Ismail yang dengan keimanan yang menancap ke lubuk hati dan ketawakalannya yang tinggi, menjadikan ia sadar dan ikhlas untuk berbakti kepada orang tuanya, sekalipun ia harus dikorbankan oleh ayahandanya demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa keprihatinan dan kesedihan jika kita kembali mengungkap prosesi penyembelihan Nabi Ismail. Ketika Ibrahim terbangun dari mimpinya akan teringat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia memanggil anaknya, "Wahai anakku, sungguh aku mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu sebagai kurban." Maka Ismail pun berkata, "Lakukanlah wahai ayahanda, jika itu adalah perintah Allah. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Betapa terharunya Nabi Ibrahim mendengar jawaban anaknya yang masih sangat belia. Hingga keesokan harinya Ibrahim berpamitan kepada ibunya, berpamitan kepada istrinya untuk membawa anaknya pergi berbelanja ke pasar. Bukan untuk disembelih. Mendengar anak kesayangannya akan dibawa ke pasar, istri Nabi Ibrahim memandikan Ismail dengan bersih, memakaikannya pakaian yang terbaik agar anak kesayangannya, anak semata wayangnya terlihat bersih dan rapi. Mereka pun berangkat hingga sampailah mereka di tempat yang asing dan jauh dari keramaian. Yang ada hanya tinggal mereka berdua, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ketika sampai di tempat penyembelihan, pada saat itu Ismail berkata, "Wahai ayahanda, sebelum ayahanda melakukan penyembelihan terhadapku, aku meminta 3 hal. Yang pertama, ya, ikatlah kaki dan tanganku terlebih dahulu agar nanti aku tidak meronta. Yang kedua, ya, pejamkanlah mata ayah serapat mungkin dikala ayah akan menyembelihku, agar ayah nanti terbebas dari perasaan kasihan dan iba kepadaku. Yang ketiga, ayah, bawalah pulang bajuku yang terpercik darah, agar baju itu sewaktu-waktu menjadi penawar rindu bagi ibundaku yang mulia Siti Hajar. Maka kelak dengan baju itu, ibundaku akan terobati rasa rindunya kepadaku, serta sampaikan salam hormatku kepadanya dan katakan kepada ibuku, bersabarlah ibu menerima perintah Allah, dan jangan beritahu kepadanya, ayah telah menyembelih aku dengan mengikat tanganku. Jangan pula ayah memasukkan anak-anak ke rumah ibu agar kesedihannya tidak terlalu lama. Begitu juga ayah, janganlah ayah melihat anak seusiaku, karena nanti anak ayah akan menyesal dan bersedih terhadapku." Hadirin, dapat dibayangkan bagaimana perasaan dan kejiwaan Nabi Ibrahim saat mendengarkan 3 perintah yang tidak lazim dari seorang anak yang soleh, Ismail alaihissalam. Mereka berdua pun siap melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim sendiri yang memberikan Ismail seperti memberikan kambing yang akan disembelih. Ibrahim meletakkan pisaunya pada leher Ismail. Beliau berusaha dengan sekuat tenaga memotong leher Ismail, tetapi sekuat apapun ia memotong leher Ismail tidak mempan dan lehernya pun tidak putus. Ketika kejadian penyembelihan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata para malaikat agar melihat Ibrahim telah menyembelih anak tercintanya. Mereka tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ismail berkata lagi, "Wahai ayahanda, lepaskanlah ikatan tali di tanganku dan kakiku, agar Allah tidak memandangku sebagai orang yang terpaksa mentaati perintahnya. Kemudian letakkan pisau itu di leherku, agar malaikat tahu bahwa putra Ibrahim, Ismail alaihissalam, mentaati perintah Allah dengan ikhlas." Lalu Ibrahim pun meletakkan kedua tangan Ismail dan kakinya yang tanpa ikatan, serta mengalingkan wajahnya ke tanah, lalu menekankan pisau dengan sekuat tenaga. Namun dengan izin Allah, pisau tersebut tidak bisa memotong leher Ismail alaihissalam. Melihat kejadian itu, Ismail berkata, "Wahai ayahanda, kekuatan ayah menjadi lemah karena ayah masih menyimpan cinta kepadaku. Oleh karena itulah ayah tidak bisa menyembelih aku." Lalu Ibrahim memukulkan pisau itu pada batu.
Batu pun terbelah menjadi dua. Dan Ibrahim berkata kepada pisau, "Hai pisau, engkau mampu membelah batu, tapi mengapa engkau tidak mampu memotong leher anakku?" Dalam kejadian demikian itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi kamu daripada semua yang kamu lakukan. Aku melihat bahwa kamu bersungguh-sungguh untuk memilih keriduanku daripada kecintaanmu terhadap anak kamu. Oleh karena itulah, kamu termasuk orang-orang yang taat kepada perintahku. Sesungguhnya ujian ini merupakan ujian yang nyata. Penyembelihan ini adalah ujian yang nyata untuk mengetahui antara yang ikhlas dan yang tidak ikhlas, dan merupakan ujian yang sangat sukar karena tidak ada yang sesukar ujian ini. Maka kami selamatkan anakmu, dan sebagai penggantinya kambing kibas besar yang dulu telah dikorbankan oleh Habil. Korban kambing itu tetap ada di surga, sehingga Ismail ditukar dengan kambing itu. Oleh sebab itulah kami perintahkan kepada Jibril untuk membawa kambing kibas itu ketika terakhir kali engkau meletakkan pisau di leher Ismail. Ternyata perintah penyembelihan anak dicukupkan dengan ditebus dengan penyembelihan seekor kambing, kibas, lembu atau domba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alangkah mulianya orang-orang yang melakukan penyembelihan hewan kurban demi mengharapkan keridhaan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh, bulu dari kurban tersebut, darah dari kurban tersebut, daging dari kurban tersebut yang dibagikan akan menghapus segala dosa dan kesalahan kita, akan menjadi kendaraan kita yaumil akhir kelak. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Demikian itulah arti pengorbanan. Pengorbanan yang nilainya setara dengan mengorbankan jiwa manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita pada tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melampaukan rezekinya kepada kita semua, sehingga tahun-tahun yang akan datang kita dapat berkorban kembali. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الإخوة marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kumpulkan hati kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan Allah dalam hati kita. Dengan penuh kerendahan hati menengadah mengharap akan karunia dan rahmat-Nya untuk kita, keluarga kita, dan kaum muslimin pada umumnya. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sahabati Rasulillah. Ya Allah, doa itu kami panjatkan dengan segala kelemahan kami. Kami berharap Engkau mengabulkannya ya Allah. Karena kepada siapa lagi kami berharap kalau bukan kepada Dia Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunilah seluruh apapun kami ya Allah. Ampuni seluruh apapun akhlak kami ya Allah. Ampuni seluruh apapun masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, ampuni sedista apapun perbuatan kami ya Allah. Ampuni kezaliman kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Engkau yang tahu luka di hatinya ya Allah.
Kami belum bisa menjadi anak seperti Ismail yang taat kepada orang tuanya, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami apabila ia masih hidup, ya Allah. Beri dia kesehatan, ya Allah. Panjangkan umurnya, ya Allah. Dan jika ia telah meninggal, ya Allah, telah banyak dosa kami kepadanya, ya Allah. Dulu kami sering melawan perintahnya. Kami belum sempat meminta maaf kepadanya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah akhir hayat orang tua kami husnul khotimah, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Ampuni segala dosanya, ya Allah. Tempatkanlah ia di sisimu setempat yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, berkati keluarga kami, ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang Engkau berkahi, ya Allah. Keluarga yang patuh, ya Allah. Ya Allah, titipkan kepada kami anak yang soleh seperti Nabi Ismail, ya Allah. Ampuni kami belum menjadi orang tua yang benar untuk keluarga kami, ya Allah. Belum menjadi contoh yang baik, ya Allah. Ampuni jikalau kami belum bisa mendidik anak kami, ya Allah. Mendidik istri kami agar selalu menutup auratnya, ya Arhamar Rahimin. Ampuni jika kami termasuk orang yang mencelakakan anak kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ampuni kami para suami yang pernah menyakiti istri kami, ya Allah. Juga ampuni para istri yang mungkin menzolimi suaminya, ya Allah. Ampuni para orang tua yang tidak mau mendidik anaknya untuk belajar agama, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah jamaah ini, ya Allah, ahli sedekah, ya Rahman. Salat yang khusyuk, ya Allah. Bukakan pintu rezeki kepada kami, ya Allah. Rezeki halal dan thayyibah mubarakatan, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tahun ini kami belum bisa berangkat haji, saudara-saudara kami, ya Allah. Kami juga belum bisa berangkat umrah, ya Allah. Sebelum ajal menjemput kami, ya Allah, jadikan kami orang yang Engkau undang ke Baitullah, ya Allah. Jadikan kami salah satu orang-orang yang bisa melaksanakan umrah atau haji, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hanya Engkau yang menggenggam sisa umur kami, dan hanya Engkau yang menentukan kapan kami menghembuskan napas terakhir, ya Allah. Mungkin setelah kami pergi dari sini, ya Allah. Kami tidak tahu, ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, matikan kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, tuntun kami menuju jalan kebenaran, ya Arhamar Rahimin. Lindungi lisan kami dari perkataan zalim, ya Allah. Lindungi lisan kami untuk menyakiti orang lain, ya Allah. Indahkan lisan kami agar tidak menyebut-nyebut keburukan orang tua kami, ya Allah. Tidak menyebut-nyebut keburukan saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang ijabah doa kami, ya Allah. Peliharalah tubuh kami. Jangan pernah tubuh kami tersentuh harta haram, ya Allah. Harta curian, ya Allah. Ya Allah, jangan pernah tubuh ini memakan makanan yang haram, ya Allah. Jangan biarkan tubuh kami berbuat nista, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, di sisa umur ini, ya Allah, sampaikan akhir hayat kami dalam keadaan baik, ya Arhamar Rahimin. Kami ingin di saat kematian kami, ya Allah, kami bersih dari maksiat, ya Allah. Tuhan Allah, bersihkan hati kami, ya Allah. Golongkan hati ini pada hati yang tidak pernah lupa kepadamu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hati yang selalu merasakan kehadiranmu, ya Allah. Hati yang selalu kaya karena yakin akan keridhoanmu, ya Allah. Hati yang selalu merasa aman karena yakin perlindunganmu, ya Arhamar Rahimin. Hati yang selalu melimpah cinta kasih di hati kami. Jauhkan hati kami dari sifat sombong, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami tersentuh ketakaburan. Jauhkan hati kami dari sifat riya. Jauhkan hati kami dari sifat pemarah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم